kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang pimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali dengan berdoa tadi, pembelajaran kita ini lebih bermakna dan lebih mendapat pahala di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagi kita. Baik Ananda semua, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin berpantun kepada Ananda semua. Semoga pantun ini menjadi penyemangat bagi Ananda semua untuk lebih ke depannya, lebih untuk meningkatkan proses pembelajarannya lebih giat. Baik Ananda semua, Bapak akan berpantun. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan masih bisa jumpa pada hari ini. Nak duo pantun jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Itu hanya sebagai pantun, namun itu sebagai penyemangat bagi kita Ananda semua supaya belajarnya lebih giat ya ke depannya dan lebih meningkatkan prosesnya itu lebih meningkatkan lebih intens untuk ke depannya. Baik Ananda semua, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba menjelaskan ya pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita pagi ini, yaitu tentang berkenaan tentang menyayangi anak yatim, yaitu berkenaan dengan surat Al-Maun ya. Terlebih dahulu Bapak ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, mungkin bisa salah seorang temannya coba tengok kiri kanan hadir dulu. Semua Pak. Ya, siapa yang semua hadir? Pak. Hah? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Ananda Frizal, ya Saprizal. Ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah. Pada hari ini kita masih bisa menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Ya, langsung saja karena mengingat waktu juga pada kesempatan pembelajaran kali ini yaitu tentang menyayangi anak yatim. Bab kita tentang menyayangi anak yatim. Nah, Ananda pernah enggak melihat anak yatim? Apa itu anak yatim? Ya. Kemudian pembelajaran kita ini juga berkaitan dengan surat Al-Maun. Ya, di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang ayat 1, ayat 7-nya. Nanti ada di dalamnya berkaitan dengan anak yatim. Ya. Kemudian Ananda semua, pembelajaran kita dalam kali ini yaitu mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, coba tengok yang ditampilkan. Yang pertama, yakni meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Kemudian terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Yang ingin Pak tanyakan, pernah enggak baca surat Al-Maun ini? Ya, surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini merupakan salah satu bagian dari surat dalam Al-Quran. Ya, yang sering kita baca, mungkin Ananda sudah belajar di TPA atau di MDA atau di musola atau di masjid, mungkin pernah melihat surat ini. Ya, kemudian Al-Maun sendiri, artinya apa? Nanti akan kita pelajari berikutnya. Mungkin untuk pembelajaran ini tujuannya yang ketiga, ya kita lanjutkan, yaitu melafalkan surat Al-Maun dengan benar. Ananda mungkin sudah pernah melafalkan, sudah pernah mengaji di musola atau masjid, ya masjid. Kemudian kita akan mengartikan surat Al-Maun ini. Kita juga akan mengartikan terlebih dahulu juga melafalkan Al-Maun ini bukan hanya membaca saja, ya Ananda semuanya. Kita juga harus paham dengan tajwid yang kita baca.
bacaan Al-Qur'an itu harus dengan tajwid ya, tajwid yang betul ya. Maka nanti kita akan mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an itu dengan betul, khususnya surat Al-Maun ini ya. Kemudian nanti ya, ini bukan pertemuan berikutnya, yaitu menjelaskan isi pokok dari surat Al-Maun ya. Isi pokok dari surat Al-Maun atau kandungan dari surat Al-Maun. Ah, ini untuk pertemuan berikutnya Ananda semuanya. Ya, kemudian menghubungkan ayat Al-Qur'an dengan perilaku kita, dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti kita pelajari dulu, bukan sekarang, kita pelajari nanti untuk pertemuan berikutnya. Kemudian kita akan mempraktikkan tentang juga, yaitu tentang hadis tentang anak yatim. Nah, nanti ada pendukungnya ya, pendukung dalam hadis pendukung dari ayat Al-Qur'an ini, yaitu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Ananda semua, kita lanjutkan. Nah, ini sebagai peta konsep bagi kita dalam pembelajaran pada bab ini, yaitu tentang surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun yaitu membaca, kita akan membaca surahnya, kemudian kita mengartikan, menulisnya, kemudian menghafal, kemudian juga nanti tentang pokok dari Al-Maun ini. Kemudian Ananda semua, kita lanjutkan. Ya, ini dia surat Al-Maun itu Ananda semua. Kemudian coba dibuka buku masing-masing, buku paketnya. Nah, mungkin ambil dalam ya buku paket. Coba dibuka tentang surat Al-Maun ini. Ya, Nanda semua buka surat Al-Maun. Ya. Udah dibuka semuanya? Baik Ananda, kita langsung saja kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita baca bersama-sama dengan tajwid. Ya, perhatikan bacaannya, lafalnya dengan baik ya. Nah, Bapak bacakan, kamu ikuti, kemudian bacaan Bapak ya. Nah, kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Silakan diikuti ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itulah bacaannya Nanda semua ya. Itu bacaan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. Surat Al-Maun ini merupakan urutannya di dalam Al-Qur'an Mushaf Utsmani ya, yaitu pada urutan suratnya yang pada urutan yang 107. Nah, ya. Mungkin kita baca sekali lagi supaya lebih pas bacaannya dan pelafalannya berdasarkan tajwid cara membaca Al-Qur'an. Ya, kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wazzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu bacaannya ya. Sudah Bapak ulangi 2 kali. Mungkin Bapak meminta Ananda semua untuk membaca bergantian ya. Nanti Pak tunjuk dulu ya. Nah, mungkin Bapak perhatikan nanti bacaannya, bagaimana pelafalannya. Mungkin ada salah nanti Bapak koreksi ya. Nah, coba Bapak ya Ananda Saprizal tolong baca nak dari surat apa ini? Surat Al-Maun nih ayat 1 Ya, sampai Pak. 7 ya. Ya, Pak. Ya, tolong dibaca nak. Ya, coba Bismillah. maju ke depan. Oh, maju ke depan. Ya kan ada di layar tuh nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukazzibu biddin. Ya, Pak. Ya, lanjut dulu. Nah, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud wala apa tuh Pak? wala yahuddu. Wala yahud tu ala amil miskin. Sampai itu tuh Pak. Sampai itu. Ya. Nah, ya bagus. Lanjut lagi. Siapa yang mau? Siapa mau lagi? Ya, yang bisa membacanya ini surat Al-Maun ini. Ya. Siapa yang mau? Ananda Roni, tolong bacakan nak yang surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini. Coba maju ke depan. Ya. Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Bagus. Nah, terima kasih Bapak ucapkan. Nah, itu bacaannya tadi dari teman Ananda semua ya. Bagaimana tanggapannya bacaannya? Mungkin ada bacaannya mungkin yang tidak sesuai. Nanti coba kita perdengarkan lagi, nanti kita tampilkan. Ada bacaan apa Bapak nih di YouTube. Nah, perbaiki bacaannya dan tajwidnya ya. Nah, nanti kita ulangi. Ini ada tampilannya. Sebentar ya. Tampilan dari bacaan dari surat apa ini? Saya. Ya, ada HP ya. Aduh, SK mutasi, Pak. Nilai kompetisi komputasi. Oh, ada suka lipat. Lipat ada, Pak. Iya. Ini coba dengarkan. Ini surat Al-Maun ya. Dengarkan bacaannya baik-baik dulu. Nah, ini. Nah ya. Perhatikan bacaannya.
ikuti dalam hati supaya kita bisa mentadaburinya dari ayat-ayat itu. Mungkin ada artinya sekalian di bawahnya ya. Mungkin sudah sudah menyaksikan tampilan dari itu tadi, dari bacaan ya surat Al-Maun. Kita lanjut lagi nak ya. Sudah tadi kita lanjut pembelajarannya tadi tentang nih. Kita lanjutkan nih ya pembelajaran kita tentang surat tadi. Nih bentar ya. Ini surat Al-Maun tadi. Setelah kita membaca Al-Maun ini, lanjut kita lagi dengan artinya ya. Arti dari surat Al-Maun ini ya. Kemudian untuk memudahkan kita untuk mengartikannya. Mengartikan dari surat Al-Maun ini ya. Surat Al-Maun ada mufradat ya, kata bantu supaya kita memudahkan kita dalam mengartikan dari surat Al-Maun ini. Ini mufradatnya ya, kosakata yang memudahkan kita untuk mengosakata untuk memudahkan kita untuk mengartikan mengartikan dari surat Al-Maun. Bapak bacakan ya. Coba lihat dalam buku juga ada dalam buku paketnya ya. Silakan dilihat, dibuka ya. Yang pertama itu lafalnya tentang aro'aita. Aro'aita itu artinya tahukah kamu. Kemudian yukadzibu, mendustakan. Kemudian fazalika, maka itulah. Kemudian yadu'u ya, artinya menghardik. Dan wala yahuddu, artinya tidak mendorong ya. Kemudian al-miskin, artinya orang miskin ya. Kemudian apa lagi? Ya, ini yang pertama lis sholat. Yang selanjutnya lis sholat, yaitu orang-orang yang sholat. Kemudian allazi itu artinya tentang orang yang melakukan sesuatu ya. Orang yang artinya allazi. Kemudian biddin artinya agama. Kemudian allazi artinya orang yang hampir sama yang di atas tadi. Ya, di atas juga ada allazinya. Kemudian al-yatim. Artinya anak yatim. Al-yatim artinya anak yatim. Apa itu anak yatim? Nanti kita pelajari ya. Ala ta'am artinya memberi makan ya, atau memberi bekal. Kemudian fawailun artinya maka celakalah. Kemudian adalah allazinahum ya, artinya yang mereka itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini bersambungannya. Kemudian an sholatihim artinya terhadap sholatnya. Tuh. Allazinahum artinya orang-orang yang bersama tadi ya. Kemudian wayamnauna artinya orang yang enggan ya, yang enggan, tidak mau. Itu maksudnya ya. Kemudian sahun artinya lalai
ya, lalai dari berbuat sesuatu, ya, yang diperintahkan Allah. Nah, itu lalai namanya, sahun. Kemudian berbuat ria, yuraun. Nah, artinya berbuat ria. Kemudian almaun, memberi bantuan, ya. Nah, itu arti perkataannya dari surat Al-Maun tadi. Ya, mungkin Ananda bisa hafal ini. Nanti kita bisa tahu arti dan makna atau kandungannya nanti. Ya, setelah kita tahu arti dari ayat ini, baru nanti kita tahu makna kandungan dari surat Al-Maun ini, ayat 1 sampai 7 ini ya. Ya, kita lanjut lagi. Kita baca sekali lagi surat Al-Maun ini Ananda semua supaya kita lebih hafal ya. Lebih hafal dari surat Al-Maun ini. Nah, ya. Kita baca, kita nanti mengartikannya ya. Dari bantuan tadi Ananda bisa lihat di dalam bukunya masing-masing ya. Ya, kita Bapak bacakan, Ananda semua mengikuti bacaan Bapak ya. Setelah Bapak bacakan, kamu ikuti di belakang nanti bacaan Bapak. Dah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, itu bacaannya ya. Nah, kemudian kita artikan. Nanti ya, kita artikan aro'aita. Di halaman berikutnya itu ada artinya. Silakan Ananda lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, tentu sudah hafal artinya sama ta'awuz ya. Kemudian lanjut saja, ta'awuz artinya yaitu baca a'udzubillah ya. Sini tidak ada. Di bacaan ini nah kita dari bismillah saja kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, artinya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah masuk ke ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Di sini ada pertanyaan. Nanti ya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Ya. Kemudian lanjut lagi ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya maka itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Ya. Yang ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong atau tidak memberi makan orang miskin. Lanjut ayat 4. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Lanjut lagi ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat riya. Kemudian ayat 7, wayamnaunal ma'un, yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Itu artinya. Mungkin Anda mengartikan dari bantuan mufradat dan kosakata tadi, sehingga kita akan memudahkan untuk membaca arti dari surat Al-Maun ini ya. Kemudian sekarang kita sudah membaca tadi, sekarang kita lanjut. Bapak ada apa ini? Ada di dalam amplop ya. Ini nanti tugasnya Ananda menyusun dari ayat-ayat yang tercecer
Ya, yang tercecer yang ada di dalam amplop. Nah, nanti Ananda Bapak bagi per kelompok ya. Ananda kerjakan secara bersama-sama, secara diskusi bagaimana nanti kamu susun ayat-ayat yang tercecer dari ayat-ayat surat Al-Maun ini. Nah, yang sudah Bapak siapkan di dalam amplop ya. Nah, Bapak bagi per kelompok pada hari ini, yaitu per kelompoknya satu kelompok 5 orang ya, 5 orang ya, 5 orang per kelompok. Silakan berkumpul per kelompoknya. Nanti silakan ketua kelompoknya mengambil amplop dan mengambil kertas karton nanti untuk ditempelkan ya, lemnya sekalian ya. Silakan dikerjakan, diambil ke depan dan nanti kamu susun ya, susun secara per kelompok bagaimana susunannya berdasarkan ayat yang kita baca tadi ya. Nanti setelah kita susun, nanti per kelompok akan menampilkan dari hasil diskusinya dalam kelompok itu tentang surat Al-Maun tadi ya. Nah, ya silakan diambil amplopnya dan sekalian kartonnya dan tempelannya untuk tempel lemnya ya. Nah, dan silakan bagi yang udah selesai tugasnya, silakan maju ke depan, tampilkan apa yang kamu peroleh dari diskusi kelompoknya, tampilkan dari tempelan yang ada di kartonnya masing-masing. Silakan ditempelkan di papan tulis ya per kelompoknya. Nah, mungkin udah semua kelompok udah. Mungkin ada sebagian kelompok ini yang tidak sesuai dengan urutan dari suratnya ya. Ini tolong nanti diperbaiki dalam kelompoknya ya. Mungkin ya udah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah setelah itu ya, setelah silakan diskusikan lagi bagaimana baiknya tampilan di depan kelas. Mungkin hanya demikian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ananda semua dari surat Al-Maun tadi mungkin Ananda bisa dari ayat tadi tolong dibaca-baca lagi ayatnya itu ya, supaya kita lebih hafal dan apa makna kandungan isi dari surat Al-Maun ini. Udah Ananda semua. Untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini, yaitu masih tentang surat Al-Maun ya Ananda. Untuk terakhirnya Bapak juga ada pantun untuk Ananda semua agar Ananda semua lebih giat untuk lebih kedepannya, untuk lebih giat lagi belajarnya, baik itu di rumah maupun di sekolah nanti ya. Bapak ada pantun, yaitu ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan ya. Jangan Bapak ulangi ya. Ada air di daun talas, tidaklah basah ketika hujan. Janganlah jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Lanjut. Pantun kedua Ananda semuanya. Pohon jati tumbuh berjajar, pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita akan tak terkejar. Mungkin Ananda sebagai motivasi bagi Ananda ya, pantun ini mudah-mudahan nanti kita semuanya menjadi anak-anak yang berhasil, sukses, dapat mengejar cita-cita yang diimpikan. Mungkin hanya demikian Ananda. Untuk pertemuan berikutnya
kita lanjutkan ya masih tentang surat Al-Maun ini. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.